Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvida Zaratun Nadia dari kelas PAI 4C, nomor absen 10 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Baik, di sini saya akan menyampaikan hadis yang ke-9, yaitu tentang sehatlah karena mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ila Allah minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khair. Ihrish ala ma yanfa'ka wa asta'in billahi wa la tahzan wa in asobaka syai'un fala takul lau anni fa'altu kada lakana kada walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala fa in lau tufattahu amala syaitan. Rawahul Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah dalam hal kebajikan. Nah, jagalah apa yang memberikan manfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah kamu bersedih. Jika kamu mendapatkan musibah, maka jangan mengatakan seandainya aku melakukan ini maka akan seperti itu. Tapi katakanlah Allah yang menentukan. Nah, karena ketentuan Allah itu pasti akan terjadi, kehendak Allah itu pasti akan terjadi. Maka kata seandainya ini merupakan akan membuka perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis ini terdapat pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadis ini mengandung beberapa perkara atau kata-kata yang luas. Kata-kata yang luas diantaranya menetapkan sifat mahabbah bagi Allah. Nah, kecintaan Allah kepada makhluknya itu berbeda-beda. Allah itu lebih mencintai kepada mukmin yang kuat dibandingkan mukmin yang lemah. Lalu yang kedua, karena mukmin yang kuat itu memiliki tenaga untuk beribadah, memperbanyak ibadah dan lain-lain, maka semangatnya itu akan muncul dan terlihat, tidak seperti mukmin yang lemah. Nah, Allah akan tetapi Allah juga tidak membenci kepada mukmin yang lemah. Dalam hadis ini hanya untuk memotivasi kepada mukmin yang lemah supaya lebih kuat lagi, sehingga ia berusaha untuk lebih kuat dan menjadi mukmin yang kuat yang lebih dicintai oleh Allah. Lalu yang ketiga, orang baik itu harus kuat. Jika lemah, maka kebaikannya tidak bisa memperbaikinya. Lalu yang selanjutnya, yang keempat dan yang kelima. Yang keempat yaitu jika kekuatan itu adalah kekuasaan, maka kekuasaan di tangan orang baik itu pasti akan memiliki dampak yang besar dan efektif. Nah, lalu jika kekuatannya itu adalah ilmu pengetahuan dan kekayaan, maka ilmu dan kekayaan yang di tangan orang baik itu pasti akan memiliki dampak yang berskala luas. Tapi sebaliknya, jika kekuasaan itu dipegang atau ditangani oleh mukmin yang jahat, pasti akan memiliki pengaruh dampak kerusakan yang sangat dahsyat. Nah, apabila kekuasaan dipegang oleh atau ditangani oleh mukmin yang oleh orang yang jelek, pasti tatanan kehidupan ini pasti akan rusak. Nah, lalu bayangkan saja apabila ilmu pengetahuan itu dipegang atau ditangani oleh orang jahat, lalu kekayaan juga ditangani oleh orang jahat. Nah, mau seperti apa? Apa yang akan terjadi? Pasti akan memiliki dampak yang negatif bagi orang lain maupun dirinya sendiri. Nah, jadi, mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang selalu bersyukur, mukmin yang selalu menerima apa adanya, dan mukmin yang percaya kepada kehendak dan takdir Allah. Sebaliknya, mukmin yang lemah yaitu mukmin yang kurang bersyukur kepada Allah, mukmin yang selalu mengeluh, mukmin yang ketika mengalami musibah ia selalu seandainya aku melakukan seperti ini pasti akan seperti itu.
dan lain sebagainya. Maka di dalam hadis ini itu untuk memotivasi kepada mukmin yang lemah agar lebih kuat lagi, sehingga ia berusaha untuk menjadi mukmin yang kuat, yang lebih dicintai oleh Allah. Nah, jadi hadis ini tuh begitu penting karena hadis ini itu memotivasi kepada orang-orang yang memiliki iman yang masih lemah begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.